Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pada yang kami hormati Bapak Secam, Pak B, walaupun dari usia Pak tua saya, tapi tetap beliau adalah guru buat saya. Belum 80 kok berdua. Iya. Alhamdulillah sehat selalu, kita doain Pak Secam ya. Amin. Dan tetap berkarya, tetap nambah rezeki, nambah bini. Betul aja. Juga Bapak Kasih Tatib, terima kasih Pak Abdul Muin. Terima kasih atas waktunya menghadiri kita. Yang saya hormati Bapak Irwansyah atau nama panggungnya Bapak Edoy. Adoy, ya. Beliau Ketua RT Kecamatan. Terima kasih Bang sudah mengawal Kecamatan Babelan dengan luar biasa. Didampingi oleh Sekjen yang kita doain bisa jadi ketua Sekjen Kartaruna juga. Karena kabupaten yang tadi bareng-bareng ya. Dari wilayah utara gitu kita dukung. Kalau butuh surat saya bikin surat. Kebetulan ketuanya itu tetangga di satu. SKTM. Yang saya hormati Bang Jimmy, beliau ini fungsinya dua buat saya, satu guru buat saya belajar tentang kebencanaan, dan juga yang kedua beliau ini otaknya yang ketum gitu ya. Apa-apa tinggal nanya sama beliau gitu ya. Jadi kalau otak satu biasanya nggak kelihatan, adanya beliau Pak Jimmy. Terima kasih Bu Rika, ini Bu Rika dari FRB Kabupaten, dan juga kawan-kawan dari FRB Kecamatan yang hadir menyelenggarakan acara ini. Salut dari saya, dan juga apresiasi, alhamdulillah pergerakan Kecamatan Babelan luar biasa kemarin dari FRB, dan itu jadi sebuah apresiasi sendiri buat kita, karena yang petunjuk kita butuh ya Bapak Secam gitu, dan penuh semangat dan sangat berpanas-panasan gitu, dan luar biasa. Alhamdulillah buktikan juga dengan kerja yang luar biasa gitu. Wabil khusus untuk bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, abang-abang yang tergabung dalam FRB desa atau kelurahan. Selamat bergabung, salam kenal dari saya Komarudin Ibnu Mikam. Saya dulu tinggal di Taman Kebalen Indah, belum 25 bulan, pernah jadi PRT Pak. Kita zamannya Pak Wono, di Pak Wono Lurah gitu. Senior kita. Ya, senior kita di SMA 89 ya. Kemudian sekarang saya pindah di Sukawangi, bikin pesantren gratis buat anak-anak duafa dan yatim piatu. Itu di Kampung Pikir, main-main lah. Kalau yang kopi mancing itu kita punya kali piket paling bersih se-Bekasi. Paling bagus ikannya, kata pemancing. Kata saya nggak apa-apa mancing-mancing. Bapak Ibu sekalian, selamat bergabung, karena buat kami, buat kita, ini adalah sebuah amal soleh. Nyari karir di FRB nggak ada, nyari proyek apalagi jauh. Tanya aja ketua, udah dapat proyek di FRB, malah keluar duit yang ada. Ya, keluar tenaga terus, keluar pikiran terus, begitu seterusnya. Apa yang didapat dari keaktifan kita di FRB adalah amal ibadah, pahala. Esensi kemanusiaan inilah yang harus ditekankan oleh seluruh kita, bahwa kita aktif di FRB itu adalah bagian tanggung jawab kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah. Kita bekerja pada langit Pak Ibu, kita bukan bekerja sama atasan, tidak. Karena kita nggak bisa cari proyek di PWRB, kita bisa cari di PWRB, kita nyari sesuatu di FRB susah. Tapi kalau cari keberkahan insya Allah ada Pak. Ini yang saya tekankan dari awal, bahwa ini adalah agenda kemanusiaan. Ini adalah tanggung jawab kita sebagai manusia, sebagai bagian masyarakat, sebagian dari negara kesatuan Republik Indonesia. Di luar itu bingung, nggak ada Pak. Di luar dari esensi bahwa kita bekerja pada langit, bahwa kita bekerja pada yang di atas, bahwa kita bekerja pada kemanusiaan, ya pengabdian pada kemanusiaan, itu yang kita lakukan. Dan itu meluas, tidak hanya untuk relawan tangga bencana atau kebencanaan, tapi juga relawan pendidikan, relawan literasi, relawan kesehatan, relawan sosial, ya, relawan
Di tempat saya kalau pikir itu yang bekerja adalah para relawan pendidikan. Dia mengabdikan dirinya di pendidikan. Bisa sebagai relawan. Esensi kemanusiaan ini harus tekankan Bapak Ibu sekalian, bahwa kita di DPP adalah dalam rangka kita merealisasikan agenda kemanusiaan kita. Bahwa kita ada manusia dan ingin menjadi manusia terbaik. Karena kata Rasulullah SAW, manusia yang terbaik, khairun nas, adalah yang paling bermanfaat buat sesamanya. Gitu. Dan di DPRD ini kita tekankan itu. Ya. Lalu bagaimana selanjutnya? Sederhana Bu, nanti setelah tanya jawab akan ada Bang Jimmy yang akan menjelaskan, atau ketika tanya jawab akan membantu saya. Tapi paling tidak, apa yang tadi dislogankan oleh Pak Tamlawi, kenali bahayanya, kurangi resikonya, siap untuk selamat. Kira-kira itu saja. Kita mengenali apa bahaya-bahaya akan muncul. Betul, saya salut juga dengan Pak Sekjam itu. Ternyata wawasan beliau tentang FRB ini sangat luas. Artinya memahami bagaimana konstelasi di desa dan kelurahan. Jadi tidak ada tuh bentrok konflik atau konflik kepentingan dengan Destana dan Tagana, karena kita berbeda. Gitu. Bahkan dalam 20 indikator ya, desa tangguh bencana itu salah satunya ada forum FRB, bahkan disebut 2, satu lagi itu adalah wajib itu ada ya, sebagai kategori desa tangguh bencana. Di desa itu ada forum pengurangan risiko bencana. Apa kerjanya? Tadi kenali bahayanya, kurangi risikonya, siap untuk selamat. Coba sebelum kita lanjut, 1, 2, 3. Kenali. 1, 2, 3. Kenali, kurangi risikonya, siap untuk selamat. Kita kenali potensi apa yang akan muncul. Betul kata Pak Camat tadi. Ketika tanggap bencana bukan urusan kita secara tupoksi di atas kertas ya. Kalau kemudian pada saat itu kita kemudian memang bagian dari masyarakat dan lagi kita sebagai relawan, bukan kita sebagai PRT. Jadi bagaimana kita memantau? Dan ini cakupannya sangat luas. Di sini juga karakternya ada pentahelik, ada wartawan, Aposan, ada aktivis ormas, Bang Edo juga ketua PP. Kemudian ada Karang Taruna. Kuat kita. Pertama sejarah nanti kita kabari, misalnya ada sebuah developer yang nakal gitu, yang menggusur kali untuk lahan perumahannya misalnya. Contoh saja. Ya, kita lakukan advokasi, kita lihat survei, kita lihat di lapangan seperti apa. Kemudian bikin surat tembusan, kita ke kecamatan, lalu ajak dia diskusi. Di diskusi tidak kena, diajak ngobrol lah kena, ya udah hukum adat main gitu ya. Selain aja PP gembur misalnya gitu ya. Silakan, bisa aja terjadi, mengapa tidak gitu. Kalau udah nggak bisa diajak bicara, berarti hal lain yang muncul. Nah, artinya adalah ketika kita mengenali bahayanya, kemudian kita berusaha mengurangi resiko-resiko yang akan muncul. Berarti kemudian semuanya sudah siap untuk selamat. Inilah yang menjadi agenda kita ke depan. Kita bersinergi, karakter kita tadi dengan pentahelik, kita bisa ada ibu kampus, ada relawan bangkotan ini, ya, mulai dari rambut hitam sampai putih sampai hitam lagi gitu. Satir top merah, mana-mana pakai topi merah. Itu kan diganti pengganti. Kayaknya dari tahun 1 itu topinya merah terus. Topi satir. Ada relawan, ada PPPD, ada ormas. Kompeten kita libatkan. Semua kalangan di desa di level kita libatkan. Buat apa kita ajak diskusi? Ini adalah wadah yang disiapkan oleh pemerintah negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan undang-undang untuk kita bicara tentang diri kita. Ini adalah buat saya hadiah buat masyarakat bahwa kita diwadahi, kita ini plat merah, kita mitra, kita sejajar dengan PPBD, dengan pemerintah daerah dalam proses kerja. Kita tidak menjadikan mereka lawan, tapi juga tidak menjadikan sebagai bawahan gitu. Itu kan mitra sebagai satu sejajar dan sama kita dalam proses ini. Kita bekerja, kita diskusi, kita bicara, kita sampaikan, kita kasih masukan. Seperti apa misalnya jalanan yang aspalnya bagus tapi tidak ada trotoar misalnya. Kita kasih masukan potensi longsor di mana, potensi
sampah misalnya, apalagi kemudian misalnya setiap minggu luar biasa tadi Pak Sekjam menyampaikan tentang agenda sampah tiap bulan, itu luar biasa. Mengapa tidak kemudian kita sebagai PLB desa itu mengajukan sebuah upaya pengelolaan sampah? Jadi sampah nggak keluar dari kawasan, sampah tidak keluar dari kampung kita, sampah tidak keluar dari perumahan itu. Lakukan pengelolaan sampah di dalam sehingga nggak keluar. Gitu. Saya nggak tahu ketika di Kebalen itu dulu buang sampah 3 kali Bang Satiri, nggak tahu sekarang. Ya kan, itu juga jadi persoalan karena yang nanti menyumpul ya kita juga gitu, yang banjir kita juga. Ya karena ini adalah masalah kita bersama. Oke. Dan itulah tugas kita, itulah tugas kita. Saya tegas bahwa agenda kita adalah merealisasikan agenda-agenda kemanusiaan. Agenda kemanusiaan kita aktif di WPRB, kemudian kita melibatkan banyak orang dengan unsur pentahelik tadi, ya, dan kemudian kita lakukan advokasi, lakukan ini bersama ini dengan perundingan dan sebagainya dalam gerakannya dengan moto tadi kenali bahayanya, kurangi risiko dan kita siap berusaha. Dari sekian, selamat bergabung, selamat beraktivitas, selamat menimba ilmu, selamat merentuh persaudaraan di antara kita, selamat bergabung di RPRB desa dan kabupaten. Ya, terima kasih. Mohon maaf bila ada kata kalimat yang salah. Saya Komarudin Nugam ucapkan terima kasih atas bergabungnya bapak-bapak ini semua. Salam dari Ibu Ketua. Mohon maaf hari ini tidak bisa hadir di sini karena agenda yang tidak bisa ditinggal, tapi tetap kita mendukung dan insya Allah kita akan terus bergerak untuk mempersiapkan masyarakat kita agar lebih sadar bencana. Terima kasih dari saya. Bila bisa berhak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam takut.